Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi nih sama kita. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai beberapa gangguan kecemasan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita kenalan dulu yuk sama beberapa anggota kelompoknya. Yang pertama, ada Bunga Faramita Siregar. Yang kedua, ada Mega Nauli Wibowo. Kemudian ada Saskia Sirena. Dan yang terakhir, ada Amira Kurnia Safira. Seperti yang udah aku bilang tadi, kalau di sini kami akan membahas mengenai beberapa gangguan kecemasan. Tapi di sini kita akan fokus terhadap dua gangguan kecemasan, yaitu gangguan fobia dan OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Nah, dari beberapa gangguan itu pasti teman-teman udah pada denger kan? Dan di video kali ini merupakan video dari pemenuhan tugas akhir dari psikologi abnormal yang diampu oleh dosen Ibu Adeline Australiati Saragih. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan kalau misalnya di antara teman-teman ada yang mengalami gejala-gejala dari beberapa gangguan kecemasan yang akan kami jelaskan, jangan lupa dan jangan takut untuk datang ke profesional untuk mendiagnosa apakah benar teman-teman mengalami gangguan kecemasan tersebut. So, kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, teman-teman pasti udah pada familiar dong dengan kata fobia. Atau bahkan di antara teman-teman punya fobia nih terhadap suatu objek atau situasi tertentu. Teman-teman udah pada tahu belum kalau misalnya kata fobia sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu phobos, yang artinya ketakutan. Konsep ketakutan dan kecemasan sendiri itu saling berkaitan, teman-teman. Dan di sini ada perbedaan definisi antara ketakutan dan fobia. Kalau misalnya ketakutan, yaitu merupakan kecemasan yang dialami individu sebagai respon terhadap ancaman tertentu. Sedangkan fobia merupakan ketakutan terhadap objek atau situasi yang tidak proporsional dengan ancaman yang dialaminya. Dan di sini kita tahu dong ada perbedaan antara ketakutan dan fobia. Kalau misalnya fobia, alasan kita mengalami takut cemas itu tidak proporsional, teman-teman. Bahkan kita sampai memunculkan respon fisiologis seperti jantung berdebar, gemeteran, terus nafas jadi nggak teratur, keringat dingin, dan respon-respon fisiologis lainnya. Bahkan sampai mengalami mual, bahkan pusing, dan berusaha secepat mungkin atau sesegera mungkin menghindari objek atau situasi yang amat sangat kita takuti. Kemudian di sini kami akan membahas mengenai beberapa tipe gangguan fobia. Dan dalam DSM-5 mengenali ada 3 gangguan fobia yang berbeda. Yang pertama itu ada fobia spesifik, gangguan kecemasan sosial atau fobia sosial, dan agorafobia. Yang pertama itu ada fobia spesifik. Fobia spesifik itu merupakan ketakutan yang berlebihan dan menetap terhadap suatu objek atau situasi tertentu. Dan biasanya alasan kemunculan rasa takut itu tadi tidak sebanding dengan ancaman bahaya dari suatu objek atau situasi itu sendiri. Selanjutnya, kriteria diagnosis yang diambil dari DSM-5. DSM-5 ini adalah manual diagnostik dan statistik gangguan mental yang dipakai oleh dokter, psikiater, maupun psikolog untuk memberikan diagnosis psikiatri, rekomendasi perawatan, dan tujuan perlindungan asuransi. Nah, kriteria diagnosis untuk fobia spesifik yaitu ditandai dengan adanya ketakutan, kecemasan terhadap suatu objek atau situasi tertentu seperti takut akan ketinggian, takut akan binatang, jarum suntik, maupun objek-objek tertentu lainnya. Kemudian, objek ataupun situasi fobia hampir selalu memancing ketakutan pada individu yang mengalami fobia tersebut sehingga memunculkan kecemasan yang tiba-tiba. Objek maupun situasi fobia yang dialami oleh individu itu biasanya selalu dihindari. Namun ketika tidak dapat dihindari, maka yang muncul adalah ketakutan maupun kecemasan yang sangat kuat. Sebenarnya, ketakutan maupun kecemasan yang dialami oleh individu penderita fobia spesifik ini sebenarnya bahayanya yang ditimbulkan tidak sesuai dengan situasi tertentu.
ketakutan, kecemasan, ataupun perhindaran tersebut berlanjut biasanya berlangsung selama 6 bulan maupun lebih. Karena adanya gangguan fobia tersebut, maka berdampak pada pekerjaan, kehidupan sosial, maupun bidang penting lainnya. Yang kedua yaitu gangguan kecemasan sosial atau yang biasa kita kenal dengan fobia sosial. Orang-orang yang memiliki fobia sosial itu biasanya mengalami beberapa ketakutan ataupun kecemasan dalam situasi sosial, seperti berkencan, menghadiri pesta, menghadiri pertemuan sosial, memberikan ceramah di depan orang banyak, melakukan presentasi di depan kelas, ataupun beberapa kegiatan yang berhubungan dengan situasi sosial. Selanjutnya, kriteria diagnosis untuk fobia sosial, yaitu ditandai dengan adanya ketakutan atau kecemasan terhadap satu atau lebih situasi sosial, seperti adanya interaksi sosial, melakukan percakapan, bertemu orang asing, seperti perasaan merasa diamati ketika makan, minum, maupun tampil di depan orang lain, atau seperti memberi pidato. Kemudian, individu tersebut merasa takut melakukan sesuatu. Jika menunjukkan gejala kecemasan, takut seperti diberikan tanggapan negatif, perasaan seperti akan dipermalukan, menuju pada penolakan atau penyerangan. Situasi sosial hampir selalu dihindari untuk memancing ketakutan atau kecemasan. Jika situasi sosial tersebut tidak bisa dihindari, maka akan muncul ketakutan maupun kecemasan yang tinggi. Biasanya, kecemasan dan ketakutan yang dialami oleh penderita fobia sosial berlangsung selama 6 bulan maupun lebih. Nah, akibat dari ketakutan, kecemasan, maupun penghindaran tersebut menyebabkan adanya gangguan klinis yang signifikan pada kehidupan sosial, pekerjaan, maupun bidang penting lainnya. Yang ketiga yaitu agorafobia. Kata agorafobia itu berasal dari bahasa Yunani, yang artinya takut akan pasar, yang menunjukkan rasa takut berada di luar area terbuka dan sibuk. Biasanya orang-orang yang memiliki agorafobia itu takut ketika berhadapan dengan lingkungan yang sibuk dan ramai. Selanjutnya ada kriteria diagnostik untuk agorafobia. Ditandai dengan rasa takut atau ansietas terhadap 2 atau lebih situasi seperti menggunakan transportasi publik, berada di tempat terbuka, berada di tempat tertutup, berada di keramaian, serta berada di luar rumah sendirian. Biasanya, penderita agorafobia menjauhi situasi tersebut karena situasi jalan keluar yang sulit atau tidak ada pertolongan saat mengalami serangan panik dengan predisposisi situasional atau tidak terduga. Situasi agorafobia hampir selalu menimbulkan rasa takut maupun kecemasan. Sama dengan jenis fobia lainnya, biasanya rasa takut, kecemasan, atau penghindaran yang dilakukan berlangsung selama 6 bulan atau lebih untuk ditetapkannya sebagai gangguan agorafobia. Sekarang kita akan membahas tentang penyebab dari fobia berdasarkan teori perspektif. Menurut perspektif psikodinamika yang dipelopori oleh Freud, fobia terjadi karena adanya mekanisme pertahanan ego terhadap suatu tanda bahaya. Adanya konflik atau ketakutan semasa kecil terhadap suatu stimulus atau rangsangan yang ditekan ke alam bawah sadar, kemudian termanifestasi sehingga muncul konflik atau ketakutan pada saat seseorang beranjak dewasa. Freud menekankan penyebab munculnya gangguan fobia didasari oleh pengalaman masa kanak-kanak. Faktor genetik merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk mengembangkan gangguan kecemasan seperti gangguan panik dan gangguan fobia. Orang dengan variasi gen tertentu lebih rentan untuk mengembangkan respons rasa takut dan memiliki kesulitan yang lebih besar untuk mengatasi rasa takutnya. Orang-orang dengan variasi gen tertentu seperti
yang terdapat pada orang dengan gangguan fobia ketika terkena rangsangan ketakutan, maka salah satu struktur otak yang disebut amigdala akan menunjukkan aktivasi yang lebih besar. Pada orang dengan gangguan kecemasan, amigdala menjadi terlalu bersemangat dan terlalu reaktif sehingga menimbulkan rasa takut sebagai respons terhadap situasi atau isyarat di lingkungan yang mungkin hanya sedikit mengancam. Berdasarkan perspektif kognitif, faktor yang menyebabkan terjadinya fobia adalah adanya prediksi yang berlebihan terhadap suatu bahaya, adanya pikiran yang mengalahkan diri sendiri, serta keyakinan irasional. Kemudian, ada kepekaan yang berlebihan terhadap isyarat yang mengancam. Orang dengan fobia cenderung merasakan bahaya dalam situasi yang mana kebanyakan orang menganggap situasi tersebut aman. Orang dengan fobia itu cenderung memprediksi secara berlebihan seberapa besar ketakutan atau kecemasan yang akan mereka alami dalam suatu situasi yang menakutkan. Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk menangani fobia. Yang pertama ada pendekatan berbasis pembelajaran. Di dalam pendekatan berbasis pembelajaran ini ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah desensitisasi sistematis. Ini adalah tahap di mana klien itu belajar menangani rangsangan yang semakin mengganggu sementara mereka tetap rileks. Jadi kita disuruh untuk membayangkan hal yang mengganggu kita atau hal yang kita takuti dengan keadaan kita rileks. Yang kedua, exposure bertahap. Menggunakan pendekatan bertahap di mana individu fobia secara bertahap menghadapi objek atau situasi yang mereka takuti. Jadi pertama mereka disuruh memikirkan, membayangkan, kemudian bertahap sampai mereka menghadapi dengan nyata si hal yang mereka takuti itu. Yang ketiga ada flooding. Nah, flooding ini adalah bentuk terapi pemaparan di mana subjek itu dihadapkan pada rangsangan pemicu rasa takut yang tingkat tinggi, baik di dalam imajinasi atau disuruh membayangkan atau dalam situasi kehidupan nyata. Yaitu saat itu juga rangsangan yang ditakuti diberikan kepada klien. Yang kedua ada terapi realitas virtual atau IFRT. Nah, ini adalah teknik terapi perilaku yang menggunakan lingkungan simulasi yang dibuat oleh komputer sebagai alat terapi. Jadi terapi ini bisa membantu orang mengatasi fobia, seperti pada takut ketinggian, pada takut terbang. Nah, itu nanti akan ada simulasi dari komputer, mereka seakan-akan ada di tempat ketinggian. Hal yang ingin dicapai dari terapi ini itu yang diharapkan adalah klien itu dapat mengeneralisasikan situasi saat simulasi ke kehidupan nyata. Yang ketiga ada terapi kognitif. Pada terapi ini berusaha untuk mengidentifikasi dan memperbaiki keyakinan disfungsional atau keyakinan yang sudah terdistorsi oleh klien. Nah, terapi ini membantu klien agar klien itu bisa melihat situasi secara rasional. Jadi hal-hal dalam pikirannya yang tidak rasional itu dibantu diluruskan dengan terapi kognitif ini. Dan terakhir ada terapi obat. Terapi obat yang biasa digunakan itu adalah penggunaan obat antidepresan, termasuk sertralin atau Zoloft dan paroxetin atau Paxil. Nah, teman-teman, gimana setelah teman-teman ngedengerin beberapa penjelasan mengenai fobia? Udah mulai pada paham belum? Well, supaya lebih relate lagi nih kasusnya, kita bakal nunjukin beberapa kasus mengenai orang-orang yang memiliki fobia. Next, kita bakal tunjukin beberapa videonya. Tada! Dan kali ini kita akan membahas mengenai obsessive compulsive disorder atau yang biasa kita kenal dengan istilah OCD. Orang-orang dengan OCD biasanya terganggu oleh obsesi atau dorongan dan kompulsi atau tindakan yang berulang dan berlangsung secara terus-menerus, seperti berlangsung lebih dari 1 jam sehari, sehingga menyebabkan penderitaan yang signifikan serta mengganggu rutinitas normal
aktivitas kerja, dan aktivitas sosial seseorang. Kriteria diagnosis gangguan obsesif kompulsif menurut DSM-5 yaitu adanya salah satu dari obsesif atau kompulsif atau bahkan keduanya, yang mana obsesif ini memiliki definisi berupa pikiran, dorongan, atau bayangan yang mengganggu dan tidak diinginkan, pernah dialami beberapa waktu selama gangguan dan menyebabkan kecemasan dan distres. Jadi tidak hanya sebentar, tapi memakan waktu yang lama sehingga dapat mengganggu orang tersebut. Yang kedua, individu mencoba untuk mengabaikan atau menekan pikiran yang timbul atau mencoba melegakan kecemasan yang dirasakan dengan perilaku atau pikiran lainnya, seperti perilaku kompulsif. Yang mana kompulsif ini memiliki definisi yang berupa yang pertama, individu memiliki dorongan untuk melakukan perilaku berulang, contohnya seperti mencuci tangan atau mengecek sesuatu, ataupun aktivitas mental seperti berdoa, mengulang kata, atau menghitung tanpa suara, sebagai respon dari obsesinya atau aturan yang dilakukan secara kaku. Jadi setelah seseorang mengalami obsesif, untuk menekan obsesifnya itu ia melakukan kompulsif, yaitu perilaku yang berulang-ulang. Yang kedua, perilaku atau aktivitas mental yang bertujuan meringankan kecemasan atau penderitaan yang dirasakan karena obsesinya, meskipun terkesan tidak realistis atau berlebihan. Yang ketiga, obsesif dan kompulsif memakan waktu lebih dari 1 jam atau hari, atau menyebabkan penderitaan secara klinis, menurunkan fungsi sosial atau pekerjaan, dan fungsi-fungsi lainnya. Yang keempat, gejala obsesif kompulsif tidak diakibatkan oleh penggunaan zat atau kondisi medik umum. Yang kelima, gangguan bukan dari gejala gangguan mental lainnya, seperti cemas akibat gangguan cemas atau preokupasi penampilan akibat body dysmorphic disorder. Terjadinya gangguan obsesif-kompulsif dapat ditentukan oleh faktor genetik. Beberapa orang dengan obsesif-kompulsif, terutama mereka dengan obsesif-kompulsif yang muncul sejak masa kanak-kanak, memiliki riwayat gangguan tic atau tic disorder. Hal tersebut menuntun para ahli untuk menginvestigasi keterkaitan genetik antara gangguan tic dengan obsesif-kompulsif. Kemungkinan lain yaitu adanya aksi dari gen-gen tertentu yang mempengaruhi keseimbangan senyawa kimia di otak. Keseimbangan senyawa kimia di otak menyebabkan meningkatnya rangsangan terhadap sistem neuron yang disebut sebagai sirkuit cemas atau worry circuit. Worry circuit ini berfungsi untuk memperingatkan bahaya atau sebagai sinyal bahaya ketika terdapat suatu ancaman. Pada orang dengan gangguan obsesif-kompulsif atau OCD, otak secara terus-terusan mengirimkan pesan melalui worry circuit bahwa ada sesuatu yang salah dan membutuhkan perhatian segera. Hal tersebutlah yang menyebabkan munculnya pikiran-pikiran obsesional dan tindakan kompulsif. Biasanya, pada otak orang yang tidak mengalami gangguan obsesif-kompulsif, bagian otak yang bernama korteks prefrontal akan melakukan proses evaluasi. Proses evaluasi berupa apakah sebuah stimulus yang datang merupakan sebuah ancaman atau tidak. Akan tetapi, pada orang-orang yang menderita gangguan obsesif-kompulsif, proses evaluasi tersebut tidak terjadi karena prefrontal cortex tidak bisa mengendalikan aktivitas saraf yang berlebihan untuk memproses stimulus atau sinyal-sinyal yang datang dari amigdala sehingga mengakibatkan kecemasan dan ketakutan. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya gangguan OCD adalah faktor kognitif, di mana adanya keyakinan atau perfeksionisme bahwa orang-orang harus memberikan performa atau kinerja yang tanpa celah atau tanpa cacat. Orang perfeksionis akan membesar-besarkan konsekuensi atas pekerjaan mereka yang kurang sempurna, sehingga mereka terdorong untuk mengulang kembali apa yang dikerjakan sampai
tidak ada cacat sama sekali pada setiap detail pekerjaannya. Selanjutnya yaitu penanganan untuk OCD, yaitu menggunakan pendekatan behavioral dengan menggunakan teknik pemaparan dan pencegahan ritual atau ERP, Exposure and Ritual Prevention. Metode ERP ini merupakan bagian dari metode CBT yang berfokus pada penanganan OCD. Dalam metode ini, seseorang memaparkan dirinya pada situasi yang menimbulkan tindakan kompulsif seperti memegang piring kotor, kemudian menghindari untuk tidak melakukan ritual yang biasa dilakukannya, yaitu mencuci tangan. Selanjutnya ada terapi perilaku rasional emotif. Terapi perilaku rasional emotif untuk mengurangi OCD adalah membantu pasien menghapuskan keyakinan bahwa segala sesuatu mutlak harus berjalan seperti yang mereka inginkan, atau bahwa segala tindakan yang mereka lakukan harus mutlak memberikan hasil sempurna. Dalam pendekatan ini, pasien didorong untuk menguji ketakutan mereka bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi jika mereka tidak melakukan ritual kompulsif. Selanjutnya, dengan memberikan obat antidepresan yang bertujuan untuk mengurangi perilaku dari OCD. Nah, teman-teman, gimana setelah mendengarkan beberapa penjelasan mengenai OCD atau Obsessive Compulsive Disorder? Udah pada mulai paham belum nih? Well, supaya lebih relate lagi nih teman-teman, kami bakal menunjukkan beberapa kasus orang-orang yang memiliki Obsessive Compulsive Disorder. Well, kita udah sampai di akhir video nih teman-teman. Nah, gimana? Udah pada mulai paham belum apa itu fobia dan apa itu OCD? Serta sampai pada bagaimana penanganannya. Dan teman-teman udah pada lihat juga kan beberapa contoh kasus orang-orang yang memiliki fobia dan orang-orang yang memiliki OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Well, buat teman-teman yang mungkin aja nih merasa memiliki simptom atau gejala-gejala yang serupa dengan fobia ataupun OCD, kami sarankan teman-teman gak usah ragu dan gak usah takut untuk datang ke profesional untuk mendiagnosa apakah benar teman-teman memiliki fobia tertentu ataupun OCD supaya bisa diberikan penanganan secara tepat. Oke, dan makasih juga ya buat teman-teman yang udah mau nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan semoga kita bisa ketemu di next video selanjutnya. So, jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Makasih udah pada nonton dan maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.